Kita kalau dikasih sesuatu, kita bilang apa sama orang itu? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Lihat kalimatnya, terima kasih. Habis nerima, harusnya ngasih. Terima kasih, kalau habis nerima, harusnya ngasih. Ini saya bingung, ini yang namain siapa? Ya ternyata yang namain nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu membahasakan sebuah ungkapan hati itu sangat indah. Bahkan kalimat terima kasih ada filosofinya. Setelah nerima jangan lupa ngasih. Ada bahasa yang kita sering dengar adalah rumah apa tuh? Rumah. Siapa yang namakan? Nenek moyang, orang zaman dulu. Rumah tangga. Kenapa dinamakan rumah tangga? Karena kalau orang menikah harus berpikir bagaimana saya punya rumah. Minimal ya bisa tinggal di rumah mertua indah, nggak apa-apalah. Kan gitu. Yang penting punya rumah. Kok ada tangga di situ ikut-ikutan, Pak? Apa maksud tangga? Bapak Ibu, karena yang menamakan ini orang tua kita dulu, bayangkan tangganya bukan tangga seperti zaman sekarang. Tangganya ya tangga orang dulu. Masih ingat tangga orang dulu dibuat dari apa? Bambu. Dia tidak ada seperti ibu beli di DS Hardware, tangga-tangga yang mahal itu yang bisa dilipat jadi kecil terus tinggi. Enggak. Tangga orang dulu dari bambu. Dia harus disenderin. Tahu disenderin, Bu? Ditempelin. Kira-kira kalau tangga itu nggak disenderin, bisa dinaikin nggak tangganya? Nah, mustahil. Seperti itulah orang berumah tangga. Maka orang kalau sudah menjadi suami, punya istri, istri sudah menjadi makmum bagi suaminya, orang tua kita mau bilang apa? Maka sandarkanlah hidupmu bukan hanya kepada suamimu, tapi sandarkanlah hidupmu kepada Allah, seperti tangga disandarkan ke tembok. Dan lihat, tangga itu punya anak tangga. Ibu nggak bisa sampai ke atas kalau ibu nggak injak tangga paling bawah, betul nggak? Maka orang berumah tangga mengajarkan kepada kita semua diawali dari nol. Maka naiklah perlahan-lahan. Itulah kenapa nenek moyang kita menamakannya dengan rumah tangga. Apa bahasa lain dari nenek moyang kita? Bulan madu. Apa tuh? Orang baru nikah langsung bulan madu. Bulan itu ya karena waktu. Madu itu manis, betul? Jadi orang kalau bulan madu, nenek moyang kita mau bilang, kalian yang baru nikah ingat, orang kalau baru nikah manisnya cuma hitungan bulan. Makanya dibilang bulan madu. Nggak ada orang baru nikah ditanya, Mbak mau kemana? Mau tahun madu, Pak. Pasti bulan madu. Nenek moyang kita mau bilang hati-hati, orang menikah itu manisnya cuma hitungan bulan. Selebihnya bukan lagi cinta, tapi kasih sayang. Makanya ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah kasih sayang. Mawaddah yang artinya cinta ukurannya fisik. Ukurannya wajah yang tampan, wajah yang cantik. Tapi kalau wajah sudah semakin tidak tampan, semakin menua, rumah tangga yang berfungsi bukan cinta lagi, tapi rahmah, artinya kasih sayang. Ingat nggak dulu Pak pengantin baru? Istri kita, seksi bahenol gemoy. Kira-kira kesini-sini Pak makin tua, makin gemoy, makin peon Pak. Makin peon Pak. Makanya cinta itu mah ada habisnya. Orang tua saya kemarin saya ajak ke Bali. Sudah sama-sama tua, tapi masih pegangan tangan aja tuh dia berdua-duaan. Udah gitu saya ajak keliling pantai kan. Bapak saya udah tua, bapak saya sampai pusing. Aduh, ini istighfar udah 1000 kali kayaknya masih nongol lagi. Kata bapak saya, ini sih dari rumah ngapalin 2 juz, hilang 4 juz ini kata.
Saya yakin orang tua yang masih romantis seperti itu bukan karena cinta, Pak. Bukan karena sekedar mawaddah yang artinya cinta, tapi karena rahmah, kasih sayang. Kalau bukan karena kasih sayang, mustahil bisa awet, bisa abadi. Apalagi yang diharapkan secara fisik. Betul nggak, Bu? Udah nggak ada. Udah nggak seperti dulu. Coba bapak-bapak dari panggilan di handphone saja, Pak, nama istri kita di handphone, pengantin baru, oh, my lovely wife. Betul nggak, Bu? Baru nikah, my lovely wife. Punya anak satu, my wife. Lovely-nya hilang. Betul nggak, Bu? Punya anak dua, tulisannya udah nggak ada my wife lagi, istri, titik. Ntar punya anak tiga, nama istri berubah, ditelepon sama istri tulisannya apa? Mabes Polri. Ya itu semua serba berubah, Pak. Makanya di kajian kali ini, ketika Allah membuat kita sering berzikir, ya, ada manusia sadar, oh saya pengen banget zikir ya. Kenapa? Saat itulah manusia sudah ingin disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Bu, Bu masih hidup, Bu? Ibu lihat deh, orang tua kalau megang air mineral sudah gemeter. Betul nggak? Papa saya umur 67, kemarin pegang handphone, Bu, ini. Saya maklumi, Pak. Kadang saya bertanya, kenapa setiap orang tua itu bergemetar ketika memegang sesuatu? Itu nasihat dari Allah. Gemetar sedang menasehati kita, hai manusia, jangan terlalu kencang engkau memegang dunia, karena sebentar lagi dunia akan lepas darimu. Buktinya sekarang kau sudah tidak kuat memegang apapun yang bersifat duniawi. Ya Allah, umur itu nasihat. Ibu lihat, semakin tua umur seseorang, semakin kabur pandangannya. Betul nggak? Kita kalau ngelihat handphone, Pak, ke papa saya lihat sendiri kemarin, handphone hurufnya gede-gede. Kalau umur kita kan masih kecil-kecil ya, tapi kalau orang tua, WhatsApp itu gede-gede, Pak, hurufnya. Ya Allah, kayak mau loncat tuh huruf, Pak. Kenapa dia sudah tidak semakin jelas melihat huruf? Kenapa kok tidak dijelaskan lagi oleh Allah? Pandangan yang semakin tidak jelas sedang menasihati kita. Jangan kamu terlalu fokus melihat dunia lagi. Sudah waktunya sekarang engkau melihat akhirat, tapi bukan dengan mata kepala. Mata kepala sengaja aku bikin buyar supaya engkau melihat dengan mata hati. Jadi jangan fokus lagi di umur kita yang segini, Pak, untuk banyak-banyak menatap dengan mata kepala, tapi tataplah dunia dengan mata hati. Bagaimana menatap dengan mata hati? Tataplah diri sendiri. Karena jalan tersingkat untuk mendekat kepada Allah adalah dengan mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kata Rasulullah, siapa orang yang tahu dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Jadi ibu bapak, kalau kita pengen kenal Tuhan kita, akrab dengan Allah, kenalilah diri sendiri, sibuklah dengan kesalahan kita masing-masing. Jangan hidup terlalu sibuk ngurusin aib orang lain sehingga kita lupa mengurusi aib diri sendiri. Setuju apa tidak? Itulah kenapa mata kita bikin tidak jelas semakin tua. Bapak Ibu, semakin tua kita semakin sering sakit hati sama orang lain. Bener ya? Makanya lihat, semakin menua circle kita semakin kecil, Bu. Dulu masih muda kita nggak pandai memilih teman, siapa saja kita temani. Tapi sesuai dengan pengalaman, lama-lama ada yang menzolimi, ada yang menyakiti, ada yang membuli. Kita semakin tahu siapa hakikat teman yang sejati. Sodiquka man abkaka wala man abhakaka. Kata orang Arab, temanmu adalah man abkaka. Dia ada ketika engkau menangis dalam sedihmu, tidak hanya dalam keadaan bahagia dan tertawamu.
Makanya makin kesini kita makin kecil circle-nya Bu ya. Kenapa kita makin sensitif sama orang lain? Orang tua itu Pak, makin tua kemudian makin seperti anak bayi, dikembalikan lagi. Betul nggak? Jadi maklumi saja Bu kalau orang tua kita seperti bayi. Kenapa? Karena kita akan dibalikan oleh Allah. Dulu orang tua kita sibuk ngurusin kita, ngertiin kita, kita ngambek, minta mainan. Sekarang dibalik sama Allah, waktunya kita yang ngertiin orang tua kita. Kita ikuti kemauannya apa saja. Ya seperti itulah hidupnya dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita semakin tua semakin sensitif? Allah menasehati kita bahwa tidak bisa kita bergantung dan percaya kepada siapapun selain Allah. Itulah kenapa ada doa yang bunyinya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gemetar, pandangan kabur, hati yang semakin sensitif, itu nasihat dari Allah. Udah, nggak usah perbanyak apalagi dalam apa-apalagi dari lisan kita kecuali zikir kepada Allah. Sebenarnya jadi orang Islam ini udah banyak berzikir Bu. Ada penelitian gini, di antara sekian banyak umat beragama di dunia, Yahudi, Majusi, Kristiani, Hindu, Buddha, ternyata umat beragama yang paling dekat dengan Tuhannya Muslim. Pertama, sholat berapa waktu? Itu yang wajib, betul nggak? Bahkan sebelum sholat ada namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Bahkan kalau masih nggak cukup qobliyah, ba'diyah, nggak cukup sholat fardu, ada yang namanya sholat sunnah lain. Ibu lagi pusing masalah rezeki terasa nyangkut, ada sholat sunnah namanya sholat duha. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya kayaknya nyangkut di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia mendem di tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki saya jauh, faqaribhu, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'assaran, kalau rezeki itu terasa sulit, fayasirhu, mudahkan ya Allah. Sholat duha, ketemu lagi sama Allah. Ibu disakiti suami, dizolimi, ya Allah, curhatnya di sepertiga malam, apa nama sholatnya? Tahajud, tinggal angkat kedua tangan, ya Allah. Siapa yang nggak sedih hambamu ini, ya Allah? Suami saya nggak pulang-pulang, 2 puasa, 2 lebaran, ya Allah. Siapa tuh? Nah, kasihan Bang Tayyib difitnah sampai sekarang. Padahal saya cek di rumahnya udah pulang ya. Ada tahajud, ada sholat hajat, yang belum dapat jodoh, ada istikharah. Itu ibadah. Lisan, oh paling banyak orang Islam. Bapak Ibu ke pegunungan yang indah, ke pantai, jadi ingat kebesaran Allah, kembalikan rasa itu kepada Allah dengan kalimat apa? Subhanallah atau Masya Allah. Subhanallah atau Masya Allah ini kalimat yang begitu indah. Jadi inilah indahnya jadi orang Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan saya dapat info kita ini harus selesai jam 10.45. Udah Madonna sih. Oh baik, karena ada pembagian rapot ya Ibu ya. Oke. Kalau saya minta waktu ditambahin 10, boleh nggak Bu? Boleh Ustaz ternyata. Disepakati dulu ya. Sampai sore Pak. Masya Allah. Ini yang bikin Ustaz pada cepat mati begini. Ya, jadi semuanya orang Islam ini enak Bu. Lihat pemandangan indah, Subhanallah atau Masya Allah. Pertanyaannya, kapan Ibu ngucapin Subhanallah, kapan Masya Allah? Ini beda Pak, beda kondisi. Subhanallah ketika Ibu melihat ciptaan Allah yang indah, laut, pantai, gunung, sungai, kawah, danau, bilangnya Subhan, bentuk ciptaan Allah yang indah.
Tapi kalau ibu melihat orang yang baik, suami rajin sholat, amanah, soleh, akhlaknya baik, maka ucapkannya adalah Masya, lebih ke karakter dan sifat. Kenapa kalau ibu lihat orang baik bilangnya Masya Allah? Karena itu yang menentukan dia baik, bukan dianya, tapi siapa? Allah, atas kehendak Allah. Makanya Masya Allah. Tapi kalau melihat pantai sungai, Subhanallah, itu karena Allah yang maha suci, ciptaan Allah. Pulang habis healing-healing, ibu dapat info tetangga meninggal, langsung ibu bilang apa? Innalillah. Allah lagi. Karena sedih, ibu pulang, suami tahu diri. Ibu lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba suami ngasih uang 10 juta. Jebret. Oh, langsung Pak, alhamdulillah. Padahal ini cuma ngayal loh. Ibu ingat dosa, gosip, gibah, fitnah, ingat kalau itu dosa, bilang apa? Allah lagi, Allah. Senang Allah, bahagia Allah, sedih Allah, kagum Allah. Semuanya dalam rasa ada Allah. Itulah kenapa maka orang muslim adalah umat beragama yang paling dekat dengan Allah. Baik, supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah, sesaat kita akan diajak bermuhasabah. Muhasabah itu merenung, ibu ya. Ibu beda antara merenung dengan termenung. Nah, melamun, menghayal. Kalau merenung gini, astagfirullah. Nah, itu merenung. Kalau termenung, mangap, ya Allah nasib gini amat ya. Itu yang nggak boleh. Jangan sering-sering termenung, tapi banyak-banyaklah merenung. Silahkan update status di Facebook. Jangan sering-sering termenung, tapi banyak-banyaklah merenung. Orang yang sering termenung kemasukan setan, ya. Tapi kalau orang yang sering merenung justru menjauhkan setan. Kita akan diajak bermuhasabah oleh Ustadz Nawan Mantutu. Rangkaian untayan kalimat-kalimat indah, silahkan dinikmati Bapak Ibu. Ingat dosa, ingat salah, ingat maksiat. Hidup yang sementara, kita semakin menua, anak semakin dewasa. Pertanyaannya, sudah sesibuk apa kita dengan diri sendiri? Jangan-jangan hidup kita terlalu disibukkan dengan dunia, yang pada akhirnya sesibuk apapun kita dengan dunia, kita akan meninggalkan yang paling bikin kita sibuk, yaitu dunia itu sendiri.